Halo semuanya, selamat siang. Perkenalkan nama saya Fauzul Maghida dengan NIM 125-133-0103. Di sini saya dari Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, Prodi Pengembangan Islam kelas 1C. Dalam rangka memenuhi tugas ujian akhir semester atau yang biasanya disebut dengan UAS, mata kuliah Pengantar Ilmu Komunikasi oleh Bapak Diki Andika MSI. Di sini saya akan melakukan wawancara dengan narasumber dan mengangkat tema media online dan media sosial. Nah, melalui wawancara ini saya berupaya untuk menggali secara mendalam tentang bagaimana sih platform digital tidak hanya mengubah cara kita untuk berkomunikasi, tetapi juga berevolusi tentang dunia bisnis, pemasaran, hingga perilaku konsumen. Nah, sebelum saya mewawancara teman saya sebagai narasumber, di sini saya akan menjelaskan apa itu media online dan juga apa itu media sosial. Media online adalah segala bentuk media yang berupa teks, video, audio yang disajikan dan diakses melalui internet. Contohnya adalah situs berita seperti kompas.com maupun detik.com, dan juga ada portal informasi, website perusahaan atau website organisasi, aplikasi streaming seperti Spotify, Netflix, dan lainnya. Nah, di sini juga ada situs e-commerce, blog pribadi maupun blog umum, podcast online. Media sosial. Media sosial adalah sebuah platform online yang memungkinkan penggunanya untuk berinteraksi, berbagi, dan menciptakan konten serta membangun jejaring sosial. Contohnya itu ada Facebook, Instagram, Twitter, atau yang biasanya disebut dengan X, dan juga TikTok. Dan termasuk juga LinkedIn, YouTube, WhatsApp, dan juga Telegram. Perbedaan utama mereka terletak pada interaksinya. Yang media online itu sering bersifat satu arah atau dari penerbit menjadi pembaca atau pemirsa. Fokusnya pada penyebaran informasi. Sedangkan media sosial bersifatnya itu dua arah atau bisa juga banyak arah, berfokus pada interaksi, percakapan, dan pembentukan komunitas. Media online seperti stasiun TV atau koran digital. Media sosial itu seperti ruang nonton atau klub diskusi tentang acara TV atau koran tersebut, di mana Anda bisa berkritik, berbagi komentar, dan berbagi pendapat dengan peserta-peserta yang lainnya. Di sini itu udah ada narasumber yang akan kita wawancarai. Dia itu seorang content creator muda. Dan sebelumnya boleh lu perkenalkan diri lu dulu nggak nih? Nama gue Muhammad Firgi Syuagus, biasa dipanggil Firgi. Virgi, saat ini kesibukan lu itu apa sih selain menjadi content creator? Oke, selain jadi content creator, biasanya gue itu jualan dari produk-produk Cina. Jadi produk Cinanya itu gue jual lagi ke Indo yang harganya bisa naik sekitar 30-70%. Lu itu jadi content creator itu di platform apa sih kalau gue boleh tahu nih? Kreator untuk saat ini gue masih pakai TikTok. Iya, karena kan di Indo TikTok udah lumayan rame. Ya. Selain TikTok itu belum ada lagi yang lo mau jelajahi atau lo mau niatnya tahun depan itu mau jadi YouTuber atau apa gitu? Oh, sebenarnya gue udah banyak. Awalnya gue coba di platform YouTube, dan itu juga waktu terakhir gue jadi content creator itu di 700 subscriber gue udah stop. Tapi situ viewsnya lumayan gede, jadi sekitar 40 ribuan yang nonton. Dan juga habis YouTube gue pindah ke platform dari Jepang kayaknya, gue tau juga. Pokoknya itu namanya Reality, itu juga streaming. Nah, awal-awal gue streaming itu dari platform yang namanya Reality, baru gue pindah ke TikTok. Di TikTok sekarang lo udah dapat berapa followers nih? Kalau untuk sekarang udah 11.000 followers. Nah, kalau lo sendiri lebih nyaman di media yang mana? Media sosial atau media online? Jelasin dong, menurut lo itu kelebihan dari media
masing-masing itu gimana dan kekurangannya itu apa aja? Oke, untuk penjelasan mungkin gua ke media online dulu ya. Media online itu kan seperti yang sering kita pakai kayak TikTok, Instagram segala macam. Iya. Untuk kelebihannya itu kita gampang untuk mengaksesnya gitu. Di aplikasi ada juga yang namanya kan FYP ya, jadi bisa. Terus juga kita bisa ngechat, lihat komentar itu secara langsung, lebih enak gitu. Dan untuk media apa tadi? Sosial. Kita di sosial media online, kita itu harus searching sebenarnya. Kayak misalnya ada berita-berita di website itu kita harus searching ketik, dan juga kekurangannya menurut gue itu di komentarnya sih, karena terbatas komentarnya, nggak kayak TikTok itu kayak langsung gitu Iya. kan, lebih enak. Nih, kan lu udah lama juga ya jadi content creator. Boleh dong spill tips and triknya, mungkin gimana caranya lu FYP, lu naikin followers lu. Oke, untuk tipsnya ya, gue bisa dibilang udah 6 tahun jadi content creator, dari yang YouTube sampai ke TikTok. Terus untuk tips dari gue sih sebenarnya gampang, tergantung lu mencari audiensnya gimana. Kan setiap audiens kan ada tergantung orangnya ya. Misalnya gue main Roblox, pasti audiens gue anak-anak. Iya. Lu misalnya konten tentang edukasi, otomatis orang-orang remaja atau dewasa. Karena gue kontennya tentang anak-anak, game-game gitu, jadi gue cari video yang bisa membuat dia ketawa atau lucu. Kita kasih pertama itu hooknya sih. Kalau hooknya itu biasanya gue pakai yang langsung nge-cut, tau gak sih? Kalau di pas pengen ada momen lucu tapi gue cut gitu. Misalnya mau kasar, gue langsung cut. Iya. Nah seperti itu. Gue strateginya gitu. Kalau viewers terbesar lu itu di angka berapa? Oke, untuk viewers terbesar gue sekitar 4 juta ya. Di sini juga kesalahan atau kegagalan apa yang lu pernah dapet selama lu jadi live streamer atau content creator gitu, dan paling lu jadiin ini, oh ini pengalaman nih buat kedepannya, itu apa aja sih? Itu pengalaman gue yang paling besar itu ketika bisa dibilang apa ya, komputer gue terbatas. Awal streaming itu kan gue pakai laptop. Nah kebetulan laptopnya itu benar-benar laptop lama, jadi agak patah-patah waktu streaming. Itu udah keterbatasan banget. Tapi untungnya gara-gara gue buka yang namanya Open Donation, orang-orang kan donasi buat gue rakit PC segala macam, jadi gue bisa buat rakit PC. Terus untuk kadang juga gue stres itu ketika nggak ada yang nonton, itu sakit sedih. Iya, itu paling down gitu kan. Lu udah nyoba buat yang terbaik tapi lu nggak ada yang nonton sama sekali, itu down parah. Yang terakhir ini ada pesan atau kalimat apa sih yang mau lu sampein terkait dari kedua media tersebut? Untuk pesannya gue sih, kita harus bijaksana dalam menggunakan media sosial aja sih, media sosial, media online, kita harus bijaksana dalam menggunakannya, seperti itu. Nah, kalau tadi kita udah wawancara Virgi, sekarang gue mau ngasih kesimpulan apa aja sih yang didapetin dari wawancara tadi. Intinya itu setiap platform media sosial maupun media online memiliki manfaat dan keuntungannya masing-masing. Kunci untuk memanfaatkan dengan optimal adalah dengan menyesuaikan bagaimana konten kita dan strategi kita kepada target-target audiens yang ingin dituju. Nah, selain itu juga penting untuk membuat konten video menjadi lebih menarik dan lebih relevan agar kita dapat menarik perhatian dan mencapai tujuan komunikasi dan pemasaran yang diinginkan. Di sini gue mau ngucapin banyak-banyak terima kasih untuk Virgi udah mau menjadi narasumber gue dan berbagi tips and trick yang sudah dia punya, dan juga pengalaman-pengalaman yang luar biasa. Nah, bagi kalian yang menonton, semoga tips and trick ini bermanfaat untuk kalian semua. Dari gua sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.